siapa yang ingat kepada Allah, maka Allah pun akan ingat kepadanya. Jadi orang yang berzikir, orang yang senantiasa ingat kepada Allah melalui zikrullah, maka Allah pun akan ingat kepadanya. Namun bagaimana kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala ingat kepada kita? Apa tanda-tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala ingat kepada kita? Subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanul muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sakrabar yang kami hormati. Sahabat spiritual yang saya muliakan. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, maka Allah pasti akan ingat pula kepadanya. Allah Subhanahu wa taala akan mengingat orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan ada hubungan timbal balik, ada arus timbal balik dari hamba kepada Allah dan dari Allah kepada hamba. Namun kita belum tentu mengetahui atau paling tidak perlu mengetahui apa tanda-tanda, ciri-ciri bahwa kita diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting kita ketahui agar kita merasa puas, merasa yakin dan bahkan bertambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun ingat kepada kita. Dan perlu kita mengetahui apa tanda-tanda, ciri-ciri bahwa Allah Subhanahu wa taala ingat kepada kita. Pengetahuan ini tentu sangat kita perlukan agar kita senantiasa termotivasi agar kita termotivasi untuk senantiasa melakukan zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap tempat, di setiap kesempatan, baik ketika tidur, ketika berbaring, ketika duduk, ketika berjalan, ketika kita melakukan aktivitas apapun. Laki-laki yang berniaga, perempuan yang berniaga tidak dilalaikan dari mengingat Allah. Ketika mereka tidak lalai dari ingat Allah, maka Allah pun akan mengingat apa tanda-tanda, saudara-saudara. Nah, ini akan kami jelaskan dari perspektif spiritual. Sahabat spiritual yang saya hormati. Spiritual itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan batin. Spiritual itulah sesuatu yang berhubungan dengan wilayah dalam diri manusia, bukan yang berhubungan dengan tubuh fisik, bukan yang berhubungan dengan yang kasat mata. Ia berhubungan spiritual itu dengan hal-hal yang bersifat batinnya, yang berada di dalam wilayah dalam diri manusia. Dalam konteks ini, kita akan melihat tanda-tanda Allah mengingat kita di dalam 5 perspektif. Pertama, dalam hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam hubungan diri kita sendiri. Ketiga, dalam hubungan dengan keluarga kita sendiri. Keempat, dalam hubungan dengan masyarakat, dengan orang banyak. Yang kelima, dalam hubungan dengan alam semesta ini. Ikhwanul muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengingat kita. Allah akan mengingat kita dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala secara batini, secara spiritual adalah di saat-saat
kita melaksanakan suatu ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika senantiasa kita melakukan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ketaatan, kepada Allah, dalam bentuk ketakwaan kepada Allah, dalam bentuk menumbuhkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan mengingatkan kita saat-saat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ketika kita tidur nyenyak waktu subuh, waktu malam, tahu-tahu waktu subuh datang, kita terbangun dengan sendirinya. Atau kita senantiasa mempunyai kebiasaan melakukan salat tahajud dan kita tertidur sangat nyenyak sekali, maka Allah pun mengingatkan kita agar melaksanakan salat tahajud. Kita terbangun dengan sendirinya, saudara-saudara, untuk melakukan salat tahajud. Kita terbangun dengan sendirinya, saudara-saudara, untuk melakukan salat subuh. Berarti Allah mengingatkan kita agar kita melaksanakan salat tahajud atau salat subuh. Kalau itu yang Anda temukan, maka Allah ingat kepada Anda. Maka Allah ingat kepada Anda bahwa Anda harus melakukan ibadah pada malam hari, ibadah pada waktu subuh. Itu menunjukkan Allah ingat kepada kita. Bagaimana kalau Allah tidak ingat kepada kita? Dibiarkannya saja kita tertidur nyenyak sampai pagi, sampai duha, lelap tidur kita. Berarti Allah tidak ingat kepada kita waktu itu. Begitu juga dalam hubungan dengan diri kita sendiri. Dalam hubungan dengan diri kita sendiri. Yang kedua, dalam hubungan dengan diri kita sendiri. Kita akan senantiasa tidak selalu berada dalam kecukupan. Tidak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ada masa-masanya kita tidak berkekurangan. Ada saat-saatnya kita mengalami sakit. Pada situasi-situasi seperti itu, ketika kita kekurangan, Allah mengingatkan kita. Allah ingat kepada kita. Ketika Allah ingat kepada kita, walaupun kita dalam sempit, hati kita lapang menghadapnya. Ketika dalam kesulitan, kita tentram menghadapinya. Dalam istilah saya, kita gembira di dalam kemiskinan. Bergembira di dalam kemiskinan. Di dalam susah, pikiran kita, hati kita tidak sempit. Walaupun kita dalam keadaan kesusahan. Kalaupun kita dalam keadaan sakit, sakit itu tidak merusuhkan kita. Karena Allah ingat kepada kita. Allah ingat kepada kita. Dan hati kita ditimbulkan rasa percaya dan keyakinan kepada Allah. Sehingga hati kita itu tentram. Di saat kita sakit, maupun di dalam saat keadaan kita sempit, kekurangan, keuangan, dan sebagainya. Itu dalam hubungan kedua dengan diri kita sendiri. Lalu yang ketiga, dalam hubungan dengan keluarga kita. Kadang-kadang karena kita mengalami kesusahan, kesulitan, istri kita mengomel, dan kemudian Allah ingatkan kepada kita untuk senantiasa sabar, untuk senantiasa mengalah, dan kemudian kalau dalam kesulitan rumah tangga, kebutuhan sehari-hari tidak cukup, kemudian kebutuhan yang lain-lain, pendidikan dan lain-lain tidak cukup. Allah ingatkan hati kita itu agar sabar selalu, sabar, tidak gelisah, tidak memperlihatkan ekspresi cemberut karena kekurangan itu. Dan ketika kita berkomunikasi dengan keluarga kita, kita menerima dengan tenteram apa yang sikap yang diperlihatkan oleh istri kita barangkali karena kondisi kita yang sangat kekurangan pada saat itu. Itu hubungan dengan keluarga kita. Hati kita ditenteramkan oleh Allah, menerima realitas kehidupan ini. Kemudian dalam hubungan masyarakat, dengan masyarakat, Allah ingatkan kepada kita, ketika kita berlebih, teringat kita untuk memberi infak kepada orang, untuk memberi sedekah kepada orang, ingat kita untuk menolong orang, ingat kita untuk berempati terhadap kesulitan orang. Ditanamkan oleh Allah sikap-sikap sosial dan empati itu. Itu berarti Allah ingat kepada kita. Kalau Allah tidak ingat kepada kita, diperbiarkan saja kita menjadi orang yang tidak empati, tidak mempunyai jiwa sosial, tidak merasa hibah dengan kesulitan orang. Kita tidak mau merasa bersama dengan orang lain, tidak mau bermasyarakat dengan orang lain. Kita peduli dengan orang lain. Ketika itu Allah sebenarnya tidak ingat kepada Anda. Tapi
ingat kepada kita, kepada Anda, maka ditimbulkanlah di dalam diri kita itu rasa empati kepada orang lain. Yang terakhir, hubungan dengan alam. Kadangkala ada orang ketika dia pergi misalnya ke pantai, ke tempat wisata atau melihat keindahan alam, ketika ia tidak diingatkan oleh Allah terhadap dirinya menjaga kebersihan, maka dia mungkin akan membuang sampah sembarangan saja. Namun ketika ia diingat Allah, timbullah rasa kerapian, timbullah dalam hatinya rasa bersih tadi, sehingga ia tidak membuang sampah sembarang tempat. Dan yang lebih penting lagi, saudara-saudara, ketika ia menikmati pemandangan yang indah, melihat laut yang indah, melihat pegunungan yang indah, yang diingatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melihat pemandangan indah itu, dia melihat keindahan Allah yang bersifat jamal itu. Nah, kalau itu sudah timbul dalam diri kita, berarti saat itu Allah ingat kepada kita. Diingatkannya lah oleh kita oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah ciptaan, ini adalah karya Allah Subhanahu wa taala, sehingga ditimbulkan di dalam diri kita rasa kekaguman terhadap ciptaan Allah itu sendiri. Ikhwanul muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila tanda-tanda ciri-ciri yang 5 tadi dalam hubungan dengan Allah, dalam hubungan dengan diri sendiri, dalam hubungan dengan keluarga, dalam hubungan dengan masyarakat, dalam hubungan dengan alam tadi itu ada pada diri Anda, maka dengan demikian Allah sesungguhnya pada waktu ingat kepada Anda, bahwa sesungguhnya Allah betul-betul ingat kepada Anda dan ditanamkanlah sesuatu yang menyebabkan Anda mempunyai rasa welas asih, mempunyai rasa tentram, mempunyai rasa takjub dan terhadap keindahan Allah Subhanahu wa taala, dan mempunyai rasa empati di dalam diri kita sendiri. Oleh karena itu, yang sifatnya spiritual itu berhubungan dengan yang batin. Dia berada di dalam diri kita sendiri. Ikhwanul muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.